Mrs. Sukarno, how Yes. are you? Fine, thank you. Little bit tired, but What do you intend to do in Paris? well, I want to see the hospital, especially for surgery, because I'm building a 14-story hospital in Jakarta, and also I want to see the blind children's school. And why President Sukarno is not with you? Why? He's busy in Jakarta. And how is the situation now in Indonesia? It is very quiet. It's very peaceful now. Why do you put this question? Yes. I know many people is worrying very much about Indonesia, but it is all right now. Very calm down. Everything is all right under my husband's leadership. Oh yes, I was told. Don't listen to the radio or newspaper from Kuala Lumpur or Singapore. Oh yeah. They always make a fuss. Namanya adalah Ratna Sari Dewi Soekarno. Sebuah nama yang menggetarkan, nama yang syarat dengan cerita cinta, nama yang syarat dengan cerita kemewahan, nama yang syarat dengan cerita skandal. Ia bukan sekadar istri seorang presiden, ia adalah ikon, sebuah legenda hidup. Lahir dengan nama Naoko Nemoto di Tokyo, Jepang. Takdir membawanya jauh melintasi lautan, menuju sebuah negeri tropis bernama Indonesia. Ia datang sebagai seorang gadis biasa, namun ia menjelma menjadi seorang dewi. Dewi yang dipuja, dewi yang dicintai, dewi yang dibicarakan. Kecantikannya membius, pesonanya abadi. Lihatlah matanya. Sorot matanya tajam, namun menyimpan kelembutan yang dalam. Senyumnya mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Setiap gerak-geriknya penuh dengan keanggunan. Sejak kemunculannya di panggung sejarah Indonesia, ia langsung menjadi pusat perhatian. Keindahan timur, keanggunan barat, ia membawa warna baru ke dalam istana negara. Warna yang cerah, warna yang berani, warna yang penuh gairah. Namanya menjadi sinonim dengan kecantikan. Ia adalah definisi dari pesona yang tak lekang oleh zaman. Semua berawal dari sebuah pertemuan yang mengubah segalanya. Saat itu, ia masih seorang gadis muda bernama Naoko Nemoto. Seorang pelajar seni yang hidup di Tokyo. Di sisi lain, ada Soekarno, sang proklamator, bapak bangsa Indonesia. Seorang pemimpin karismatik yang pesonanya mampu memikat dunia. Takdir mempertemukan mereka di Hotel Imperial Tokyo. Sebuah pertemuan singkat yang meninggalkan kesan mendalam. Soekarno, yang saat itu sedang dalam kunjungan kenegaraan, terpikat pada pandangan pertama. Ia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri gadis Jepang itu. Surat-surat cinta pun mulai mengalir, dari Jakarta ke Tokyo, ditulis dengan tinta penuh kerinduan. Soekarno, sang orator ulung, ternyata juga seorang pujangga yang handal. Kata-katanya merayu, kalimat-kalimatnya membius. Ia melukiskan keindahan Indonesia. Ia menjanjikan sebuah cinta yang besar. Naoko terpesona. Ia belum pernah bertemu pria seperti Soekarno. Seorang pria yang memiliki visi besar untuk bangsanya, namun tetap mampu menunjukkan sisi romantisnya yang paling dalam. Cinta mereka bersemi melintasi jarak dan perbedaan budaya. Sebuah cinta yang mustahil, namun terasa begitu nyata dan kuat. Keputusan besar pun harus diambil. Masuk ke dalam istana negara adalah seperti melangkah ke dunia lain. Sebuah dunia yang penuh dengan kemegahan, protokol dan juga tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Ratna Sari Dewi, ini adalah sebuah tantangan besar. Ia bukan lagi sekadar Naoko Nemoto. Ia adalah istri seorang kepala negara. Setiap langkahnya diperhatikan, setiap ucapannya didengarkan. Ia harus belajar dengan cepat. Belajar tentang budaya Indonesia, belajar tentang etiket kenegaraan. Belajar bagaimana menjadi pendamping yang pantas bagi seorang pemimpin besar seperti Soekarno. Ia melakukannya dengan sangat baik. Soekarno memanjakannya. Ia memberikan semua kemewahan yang bisa dibayangkan. Istana yang megah, perhiasan yang berkilauan, gaun-gaun rancangan desainer ternama. Namun, di balik semua itu, Soekarno juga mendidiknya. Ia menjadikan Dewi sebagai muridnya. Hubungan mereka bukan hanya hubungan suami istri, tetapi juga guru dan murid. Mereka sering menghabiskan waktu berdua, berdiskusi tentang banyak hal. Seni, sejarah, filsafat, politik. Soekarno membuka wawasan Dewi tentang dunia. Ia ingin istrinya bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berpengetahuan luas. Kehadiran Dewi di istana membawa angin segar. Ia menjadi ikon mode. Gaya busananya selalu menjadi sorotan. Ia memadukan kebaya tradisional dengan sentuhan modern yang elegan. Ia juga sering tampil dengan gaun-gaun malam ala barat yang glamor. Ia menjadi jembatan budaya antara timur dan barat. Kehadirannya di berbagai acara kenegaraan selalu mencuri perhatian para tamu negara dan diplomat asing. Tragedi tahun 1965 mengubah segalanya.
Kekuasaan Soekarno runtuh, sang fajar mulai meredup. Ini adalah masa-masa tergelap dalam hidup Ratnasari Dewi. Suaminya, pria yang begitu ia cintai dan puja, menjadi tahanan rumah. Ia kehilangan segalanya, kemewahan status dan yang paling menyakitkan, kebersamaan dengan suaminya. Saat itu, ia tengah mengandung putri mereka, Kartika Sari. Demi keselamatan dirinya dan sang buah hati, Dewi membuat keputusan yang berat. Ia harus meninggalkan Indonesia. Meninggalkan suaminya yang terisolasi. Sebuah perpisahan yang menyayat hati. Ia memulai babak baru hidupnya di luar negeri. Paris, Swiss, New York. Ia tidak lagi menyandang status sebagai ibu negara. Ia adalah seorang janda, seorang ibu tunggal. Namun, Dewi bukanlah wanita yang mudah menyerah. Ia harus bertahan hidup. Ia harus membesarkan putrinya seorang diri. Dengan sisa-sisa koneksi dan nama besar yang masih melekat padanya, ia mulai membangun kembali hidupnya. Ia terjun ke dunia bisnis. Ia meluncurkan produk perhiasan dan kosmetik dengan namanya sendiri. Ia membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang sosialita, tetapi juga seorang pebisnis yang tangguh. Kehidupannya di panggung dunia tidak kalah glamor. Waktu seolah berhenti bagi Ratnasari Dewi. Di saat wanita lain mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan, pesonanya justru semakin bersinar. Ia tetap cantik, ia tetap anggun, ia penuh vitalitas. Hal ini membuatnya selalu dikelilingi oleh para pengagum. Tidak terkecuali para pria yang usianya jauh lebih muda darinya. Istilah berondong pun sering dilekatkan padanya. Namun, Dewi seolah tidak peduli dengan pandangan masyarakat. Ia menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang ia yakini. Baginya, usia hanyalah angka. Yang terpenting adalah koneksi dan getaran yang ia rasakan. Hubungannya dengan pria-pria yang lebih muda sering menjadi santapan lezat bagi media. Setiap kemunculannya bersama seorang pria muda langsung menjadi berita utama. Publik bertanya-tanya, apa rahasia Dewi sehingga mampu memikat hati para berondong? Apakah ini hanya sensasi, atau memang ada cinta yang tulus di sana? Dewi sendiri jarang memberikan klarifikasi. Ia membiarkan publik berspekulasi. Sikap misteriusnya ini justru membuat kisahnya semakin menarik. Ia seolah menikmati permainan ini, menunjukkan bahwa ia masih memiliki daya pikat yang luar biasa. Salah satu kisah yang paling banyak dibicarakan adalah kedekatannya dengan beberapa pria muda di Jepang, setelah ia memutuskan untuk kembali dan menetap di sana. Ia sering terlihat menghadiri acara-acara sosial bersama mereka. Foto-foto kebersamaan mereka tersebar luas. Dewi menunjukkan seorang wanita, berapa putih usianya, dicintai, gemis, kebahagiaan. Dunia hiburannya selalu menjadi bagian dari kehidupan Ratnasari Dewi. Dengan pesona dan statusnya, ia dengan mudah masuk ke dalam lingkaran para selebriti papan atas di Indonesia di kancah internasional. Namanya sering dikaitkan dengan beberapa aktor tampan. Ini bukan hal yang aneh. Dewi memiliki aura bintang, kemunculannya kerap menyita perhatian. Ia adalah magnet bagi kamera dan pemberitaan. Setiap gosip tentang dirinya selalu laris. Salah satu kisah mengebohkan, kedekatannya dengan aktor laga ternama Indonesia. Mereka beberapa kali terlihat bersama di publik. Chemistry mereka terlihat kuat. Media berlomba memberitakan, hubungan asmara, atau hanya pertemanan. Dewi memilih diam, ia biarkan misteri menyelimuti. Publik semakin penasaran. Daftar pria yang terpikat oleh pesonanya bertambah. Tidak hanya di tanah air, di panggung internasional ia juga punya banyak teman selebriti. Pernah dikabarkan dekat dengan Alain Delon, aktor legendaris Prancis. Mereka ikon pada masanya. Pertemuan mereka seperti dua pesona bertemu. Kisah seperti ini mengukuhkan statusnya sebagai sosialita dunia. Ia bukan hanya janda Soekarno, tetapi juga seorang wanita glamor dengan koneksi luas. Kehidupannya dikelilingi bintang papan atas, dunia penuh kemewahan, popularitas, perhatian publik. Setelah era Soekarno berakhir, Ratnasari Dewi harus membangun kembali fondasi kehidupannya, terutama secara finansial. Naluri bisnis dan jaringannya yang luas membawanya masuk ke dalam lingkaran para konglomerat. Ia bukan lagi hanya istri presiden, tetapi seorang wanita bisnis yang cerdas dan tangguh. Ia tahu betul bagaimana memanfaatkan nama besar dan pesonanya untuk membuka pintu-pintu peluang. Ia sering terlihat dalam jamuan-jamuan makan malam eksklusif. Ia sering terlihat di turnamen golf. Ia sering terlihat di acara-acara amal yang dihadiri oleh para taipan terkaya di dunia. Kedekatannya dengan para konglomerat seringkali memicu spekulasi. Apakah hubungan mereka murni bisnis, atau ada unsur romansa di dalamnya? Beberapa nama pengusaha kaya raya pernah diisukan. Pengusaha dari Asia, pengusaha dari Eropa. Dewi,
Dengan keanggunannya, mampu membuat para pria paling berkuasa di dunia bisnis ini terpesona. Ia bukan sekadar wanita cantik yang bisa diajak bicara tentang fashion. Ia juga bisa berdiskusi tentang investasi pasar saham dan strategi bisnis. Kecerdasannya inilah yang membuatnya dihormati di kalangan elit. Gaya hidupnya sebagai sosialita kelas atas adalah sesuatu yang ia nikmati. Ia tinggal di apartemen mewah di pusat kota-kota metropolitan dunia. Ia terbang dengan jet pribadi. Ia mengenakan perhiasan mewah. Ia mengenakan busana desainer dari merek prestisius. Semua ini adalah buah dari kerja kerasnya, dan juga hasil dari kemampuannya dalam membangun relasi dengan orang-orang yang tepat. Ia menunjukkan bahwa seorang wanita bisa mencapai puncak kesuksesan finansial dengan kekuatannya sendiri. Ia adalah simbol dari kemandirian dan kekuatan ekonomi seorang wanita modern. Namun, di balik semua kemewahan itu, Dewi tetaplah seorang individu yang kompleks. Kedekatannya dengan para konglomerat bukan hanya soal materi. Ini juga tentang kekuasaan dan pengaruh. Dengan berada di lingkaran emas ini, ia tetap bisa menjaga relevansinya di panggung dunia. Ia memastikan bahwa nama Ratna Sari Dewi tidak akan pernah dilupakan. Ia adalah seorang strategis yang ulung. Ia tahu bahwa dalam dunia yang ia tinggali, uang dan kekuasaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Hidup Ratna Sari Dewi tidak pernah sepi dari kontroversi. Sejak awal kemunculannya sebagai istri Soekarno, ia sudah menjadi sasaran kritik. Banyak yang menganggapnya sebagai orang asing yang tidak pantas mendampingi bapak bangsa. Terlebih lagi, ia adalah istri kesekian. Setelah era Soekarno, kritik tidak berhenti. Gaya hidupnya yang mewah, hubungannya dengan banyak pria, pernyataannya yang terkadang tajam seringkali memicu perdebatan publik. Dicintai, dibenci, dipuja, dicerca. Salah satu kontroversi terbesar yang pernah menimpanya adalah insiden di Aspen, Colorado. Ia terlibat perkelahian dengan Mini Osmeña, seorang sosialita putri mantan Presiden Filipina. Insiden ini berujung pada tuntutan hukum dan Dewi harus menjalani hukuman penjara singkat. Berita ini menjadi sorotan media internasional. Banyak yang mencibirnya. Namun Dewi menghadapinya dengan kepala tegak. Ia tidak menunjukkan penyesalan. Baginya, itu adalah sebuah tindakan untuk membela harga dirinya. Insiden ini menunjukkan sisi lain dari Dewi, sisi yang keras dan tidak takut pada siapapun. Di era media sosial, kritik terhadap Dewi semakin mudah dilontarkan. Para netizen seringkali mengomentari penampilannya yang dianggap tidak sesuai dengan usianya atau gaya hidupnya yang dianggap terlalu pamer. Namun bagaimana cara Dewi menghadapi semua itu? Ia tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Pada akhirnya, siapakah sebenarnya Ratna Sari Dewi Soekarno? Ia lebih dari sekadar istri ke-9 seorang proklamator. Ia lebih dari sekadar sosialita glamor yang hidup dalam kemewahan. Ia adalah sebuah simbol. Simbol dari seorang wanita yang berani mengambil takdirnya sendiri. Ia datang ke sebuah negeri asing karena cinta, bertahan di tengah badai politik karena kesetiaan, dan membangun kembali hidupnya dari nol karena kekuatan. Perjalanan hidupnya adalah sebuah epik yang luar biasa, penuh dengan drama, romansa, dan juga keteguhan hati. Warisan terbesarnya mungkin adalah keberaniannya untuk menjadi berbeda. Di setiap fase kehidupannya, ia selalu mendobrak norma dan ekspektasi. Ia tidak pernah takut untuk menunjukkan siapa dirinya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia mengajarkan bahwa seorang wanita tidak perlu terkurung dalam kotak-kotak yang diciptakan oleh masyarakat. Seorang wanita berhak untuk menjadi cantik, cerdas, mandiri, dan bahkan kontroversial. Ia adalah inspirasi bagi banyak wanita untuk berani mengejar mimpi dan hidup dengan penuh gairah, tanpa rasa takut akan penghakiman. Cinta adalah benang merah dalam kisah hidupnya. Cinta pada Soekarno yang membawanya ke Indonesia. Cinta pada putrinya yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Dan cinta pada kehidupan itu sendiri, yang membuatnya terus bersemangat hingga usia senja. Namun, di samping cinta, ada juga misteri yang selalu menyelimuti dirinya. Banyak bagian dari hidupnya yang tetap menjadi teka-teki. Kisah-kisah di balik layar, percakapan-percakapan rahasia, dan perasaan-perasaan yang tak terucap. Misteri inilah yang membuat sosoknya semakin memikat dan abadi. Ratna Sari Dewi Soekarno akan selalu dikenang dalam sejarah bangsa, bukan hanya sebagai catatan kaki dalam biografi seorang presiden, tetapi sebagai tokoh utama dalam ceritanya sendiri. Cerita tentang seorang wanita dari timur yang menaklukkan dunia dengan pesonanya. Cerita tentang cinta yang agung, kehilangan yang tragis, dan kebangkitan yang gemilang.